Dan itu kan tidak merepresentasikan seluruh Kema Unpad. Tapi kalau misalkan kembali tahun ini ada kampanye keliling fakultas, tadi ya 2001 itu dicap oleh pengkhianat Jabar oleh kawan-kawan BMSI Jawa Barat. Sebenarnya kalau pengurus yang udah lulus tentu mungkin langsung kita sebut aja Fuji untuk lakukan yang Halo Sobat Warta, hari ini kami sedang berada di Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah, di sini kami sedang bersama dengan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Padjadjaran, yaitu Muhammad Haikal Febriansyah. Kang Haikal, siap. Gimana nih kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, kabarnya sehat ya, walaupun nggak hujan-hujan nih, udah berminggu-minggu nggak hujan panas, tapi alhamdulillah masih cukup fit lah. Oke, siap Kang. Kang Haikal, selain jadi Ketua BEM, Kang Haikal sendiri aktif di mana sih? Oke, sebenarnya selain jadi ketua BEM, kegiatan aku saat ini hanya jadi kegiatan mahasiswa tingkat akhir, hanya skripsian dan juga tentunya mengurus BEM Kema Unpad aja sih sejauh ini, nggak ada aktivitas lain. Organisasi eksternal gitu nggak ikut? Nggak ikut. Agenda-agenda politik nggak? Nggak ikut. Masih menjaga idealisme dulu. Siap. Kang Haikal, sebelumnya kan jadi ketua BEM KMFP itu di fakultas. Sekarang di Kema jadi ketua BEM Unpad. Apa sih perasaan yang dirasakan Haikal gitu setelah pertama kali dilantik jadi ketua BEM Unpad? Oke, jujur ketika jadi ketua BEM Unpad ya, itu satu hal yang mungkin itu ada di mimpi aku tapi nggak terbayangkan itu akan terjadi. Oke. Mungkin kita lihat lagi dulu ketika aku udah di BEM Faperta, aku berpikir bahwa kayak udah cukup di Faperta aja gitu kan. Ya kembali menjadi mahasiswa pada umumnya gitu ya, ngerjain skripsi di tingkat akhir, lulus, magang dan sebagainya. Cuman ya ada satu momen akhirnya terketuk gitu kan untuk bahwa kayaknya memang harus mengambil kesempatan ini jadi ketua BEM Kema Unpad, dan tentu perasaannya waktu itu cukup campur aduk gitu ya, karena akhirnya memimpin 30.000 orang lebih yang dimana itu kayaknya udah setara sama kepala desa mungkin bisa jadi gitu kan, yang dimana aku dari Faperta yang hanya 2.000 gitu orang lebih mahasiswa jadi 30.000, tentu experience-nya banyak yang baru, banyak aku pelajarin baru, dan tentunya aku harus banyak belajar juga dari lintas ilmuwan karena kan setiap fakultas punya ciri khasnya masing-masing. Itu sih yang menarik di awal tahun. Nah, ketika sudah menjadi ketua BEM Unpad gitu, kesannya memimpin 30.000 mahasiswa atau 30.000 lebih mahasiswa Unpad dan berbagai aspirasi masuk, itu gimana sih kesannya? Ya, betul, yang perasaan yang harus paling diutamakan adalah rasa kesabaran dan juga yang tentunya yang pasti harus adalah bersikap tenang. Itu yang paling penting karena akhirnya dari 30.000 itu kan pasti banyak ya laporan masuk, entah itu keluhan, entah itu aspirasi, kritik dan sebagainya. Dan tentu hal yang paling aku lakukan adalah tahu dulu apa yang harus aku lakuin gitu kan. Dalam artian ketika ada masukan itu, aku harus tahu ke siapanya aku harus mengarahkan ke anak-anakku. Dan perasaannya tentu senang, justru paling banyak senang karena akhirnya aku bisa mengenal lebih banyak Kema Unpad gitu kan, yang dimana kalau dulu aku hanya kenalnya anak-anak Faperta aja, lebih banyak kenal orang. Yang kedua, aku juga lebih mengerti gitu bagaimana perasaan sih atau keadaan-keadaan yang sebenarnya di fakultas lain, dan itu sangat menarik. Dan juga satu sisi agak haru kalau misalkan ada orang-orang yang benar-benar butuh bantuan dan terbantu gitu. Oke, siap. Nah, Kang Haikal ini nama kabinet BEM Unpad itu satu kunci jawaban ya? Kunci jawaban, itu tagline kampanye satu kunci jawaban. Nah, culture kunci jawaban sendiri itu culture kerjanya di kabinet itu kayak gimana sih, Kang? Oke, ya sesuai namanya kunci jawaban. Kita pengen akhirnya BEM Kema Unpad tuh bukan hanya lembaga yang dianggap paling tinggi, paling berkuasa dan sebagainya, tapi pengen menjadi public servant yang baik, yang dimana akhirnya setiap ada keresahan, setiap ada pertanyaan, aku selalu bilang ke anak-anakku jangan pernah bilang nggak tahu. Teman-teman kalaupun nggak tahu jawabannya, pastiin dulu ke orang lain, pastiin ke aku, pastiin ke pimpinannya, ataupun kalau misalkan ada pihak lain, pastiin ke pihak-pihak tertentunya, baru kita berikan jawaban. Karena budaya kerja yang pengen kita bangun adalah kita melayani sebaik-baik mungkin gitu, makanya kita membawakan love language kita gitu ya, tercantum dalam misi kita, yaitu act of service. Dan tentu budaya kerjanya aku membuat anak-anak itu pengen progressive learning, yang dimana aku menerima bahwa karena aku dulu juga pernah dari staff BEM Unpad gitu, waktu maba aku tahu banget maba itu pasti butuh banyak pembelajaran, butuh banyak pengalaman, dan pasti gede banget rasa insekuritas ataupun mindernya. Jadi aku pengen adalah semua orang di sini sama, tidak melihat angkatan, tidak melihat pengalaman, tapi kita belajar bareng. Harapannya menciptakan regenerasi keberlanjutan dari BEM itu sendiri, dari pengalaman itu sendiri, dan harapannya ruang-ruang itu hadir di BEM Kema, dan aku pengen meluaskan itu juga di Unpad itu sendiri. Siap. Nanti kita bahas soal regenerasi keberlanjutan. Boleh. Nah, tapi sebelumnya nih, apa sih perbedaan kunci jawaban, kabinet kunci jawaban dengan kabinet BEM Unpad yang sebelumnya itu? Kabinetnya Iyang, terus yang lucu gitu. atau Kak Giza dan seterusnya ya.
setiap tahun punya perbedaan yang pasti signifikan. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk sebenarnya. Karena setiap tahun pemimpinnya punya ciri khasnya masing-masing, punya fokusnya masing-masing. Dan yang pasti paling berbeda kalau misalkan tadi di beberapa tahun terakhir adalah bagaimana pengkonsepan program kerjanya. Dimana kalau 2022 itu beberapa masih transisi dari pandemi, 2021 itu full daring, 2020 full yang awalnya full luring menjadi full daring, 2019 full luring. Dan kembali di 2023 aku harus mengkonsep semua ulang. Karena harus semua offline, semua tatap muka, harus menyimpan minjem ruangan dan lain sebagainya, pun proseduralnya pun berbeda. Dan itu sebenarnya menjadi challenging karena yang punya pengalaman untuk merasakan full luring itu orang-orang yang angkatan 2019. Ismin hanya beberapa di pengurusan aku gitu kan, merasakan setidaknya 6 bulan gitu ya kuliah full offline, jadinya punya bayangan situ. Sisanya semuanya serombak, anak-anak harus brainstorming lagi, anak-anak harus mengkonsepkan ulang, dan itu yang menjadi perbedaan mungkin ya di tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Dan tentunya yang perbedaan lagi adalah bagaimana tupoksi ataupun output dari program tersebut, itu yang paling berbeda sih. Oke, berarti kalau di kunci jawaban sendiri lebih sering ketemu offline gitu ya kalau betul, hampir seluruhnya offline sih. Oke, siap. Jadi kalau misalkan di organisasi UKM gitu sekarang tuh masih banyak yang online tuh Kang. Oke. Tapi ya berusaha juga mungkin ya teman-teman di UKM atau di ormawa lain juga untuk offline. Nah, selanjutnya nih Kang, kan sebelum itu di BEM KMFP gitu ya sebagai ketua BEM KMFP. Nah, sekarang jadi ketua BEM Unpad. Hubungan jadi ketua hubungan BEM Unpad dengan BEM Fakultas itu sekarang seperti apa sih Kang? Oke, hubungan ketua BEM Fakultas dan ketua BEM Kema itu sebenarnya prinsipnya kan federasi, sebenarnya setara dan bentuknya itu koordinatif, di mana tentunya harus terjalin koordinasi, terjalin harmonisasi juga dengan teman-teman di fakultas. Dan berhubung aku juga sebelumnya di BEM Fakultas, jadi aku cukup tergambarkan di awal seperti apa mekanisme. Dan alhamdulillah sejauh ini koordinasinya berjalan dengan baik. Setiap teman-teman ada kegiatan yang mengundang BEM Kema, pasti kami selalu hadir ataupun membersamai gitu ya. Ataupun teman-teman ketika dari fakultas ada keluhan, ada masukan atau kritik dan saran, tentu pun kami terima. Dan biasanya bentuknya koordinasi seperti itu, tidak akhirnya tidak saling masuk ke kamarnya masing-masing, tapi bagaimana berjalan berdampingan. Bentuknya seperti itu. Nah, kalau aliansi BEM se-Unpad itu maksudnya gimana Kang? Nah, ini sebenarnya sih bentuk dari nomenklatur saja gitu, dimana kan kalaupun ini biasanya dibentuknya ketika ada pernyataan sikap ataupun aksi lah biasanya, yang dimana bentuk aliansi BEM se-Unpad itu sebenarnya nggak ada aturan main yang mengatur ataupun diperdas. Dan sebagai aliansi BEM se-Unpad itu adalah bentuk dari respect ataupun menghargai keterlibatan fakultas-fakultas ketika utamanya pada aksi gitu. Misalkan ada aksi gitu kan, kita mengajak BEM Fakultas seluruhnya membersamai untuk sikap dan sebagainya, maka itu bukan sikap BEM Kema Unpad, tapi itu sikap aliansi BEM se-Unpad gitu. Berbeda jika sikap BEM Kema Unpad yang itu benar-benar digodok oleh departemen di bidang DKKP dengan departemen Kasat dan juga Proaksi. Itu bedanya sih secara nomenklatur. Oke, siap Kang. Nah, kalau dari BEM Fakultas sendiri itu Kang, suka ada masukan nggak sih buat BEM Kema gitu? Oh, tentu pasti ada masukan, kritik dan saran pastinya ada. Dan sejauh ini kami juga tidak pernah menutup ya, adapun aspirasi ataupun kritik yang mungkin kalau teman-teman lihat beberapa waktu terakhir terkait opening week force gitu kan. Nah, itu pun kami menerima dan kami juga langsung sampaikan bahwa memang ada kondisi-kondisi yang dimana ya tidak semua orang bisa diberitahu gitu kan, ada rahasia dapur BEM yang tidak bisa diberitahukan, tapi akhirnya kami komunikasikan agar teman-teman mengetahui juga kondisinya seperti apa, dan tentunya kami juga bisa mengevaluasi ke depannya terutama untuk program-program di BEM Kema Unpad itu sendiri. Oke, berarti saling koordinasi gitu ya. Saling koordinasi, betul. Karena kalaupun tidak ada masukan, kami tidak tahu di mana letak salahnya kan, akhirnya seperti itu. Ataupun akhirnya di mana letak-letak dari BEM Kema Unpad yang rasanya kurang berkenan di hati teman-teman. Nah, satu nih Kang, BEM Fakultas yang menurut Kang Haikal patut menjadi contoh buat BEM fakultas lain tuh BEM yang mana Kang? Kalau itu aku nggak boleh jawab. Ini udah mau masukin prama, takutnya ntar aku dikira cawe-cawe. Tapi pastinya jawabannya gini, setiap fakultas ini ya yang harus aku sampaikan, setiap fakultas itu punya ciri khas masing-masing. Jawaban aman ya. Setiap fakultas itu punya ciri khas masing-masing, ada lebihnya ada kurangnya. Tapi itu nggak bisa, kalau aku berada di fakultas itu nggak bisa jadi tolak ukur karena audiensnya beda, fokusnya beda, dan tentunya treatment ataupun cara pendekatannya itu beda. Gitu. Jadi pas aku dari BEM Unpad itu kerasa, kalau pas di BEM Fakultas kan masih ada jiwa kompetitif. Pas di BEM Kema yang aku sadari gitu, bukan siapa yang lebih baik siapa yang ini, tapi bagaimana cara treatment mereka satu-satu gitu. Dalam artian treatment mereka ke internalnya ya, itu yang menjadi keunikan sih aku lihat. Nah, kalau idealnya BEM Fakultas itu bekerja yang baik itu seperti apa sih?
Wah, karena ini aku sebagai BEM fakultas seperti ya dulu ya, bukan sebagai BEM Kema. Idealnya sebenarnya BEM fakultas itu yang menjadi keenakan ya, ataupun lebih nikmatnya di BEM fakultas seperti BEM Kema adalah mereka punya fokus yang jelas. BEM fakultas itu punya keilmuannya dan punya perspektif yang jelas apa yang mau dikerjakan. Dan idealnya tentu yang diutamakan adalah keilmuannya terlebih dahulu. Bagaimana dia memfokuskan kritis terhadap isu-isu yang ada di fakultasnya, isu-isu di kebidangannya, dan itu menurut aku tuh lebih baik karena itu yang membuat ketika di BEM Kema itu yang membuat Unpad tuh kaya dengan keberagaman dibanding beberapa kampus-kampus lain. Akhirnya ketika kita butuh apa ya, kita tinggal kolab sama fakultas. Kita butuh kajian tentang apa, kita kolab sama fakultas. Kita butuh kegiatan apa, kita tinggal kolaborasi dengan fakultas. Dan itu yang menjadi privilege di Unpad karena kita fokus pada bidang ilmunya masing-masing. Oke, berarti ada hubungannya bersinergi lah. Betul, gitu ya, sinergi, antara BEM saling bantu fakultas. sama lain. Siap, siap. Nah, selanjutnya untuk tadi BEM fakultas. Nah, aku mau masuk ke Ormawa, organisasi Oke. mahasiswa, sama UKM nih Kang. Jadi Ormawa dan UKM di Unpad ini kan terbilang cukup banyak gitu, bahkan Betul. UKM-nya ada kayak kita gitu, personal siswa, ada juga olahraga dan lain sebagainya. Nah, hubungan antara BEM Unpad dengan Ormawa atau UKM itu seperti apa sih sekarang? Oke, ini yang menarik ya, karena Unpad ini sangat banyak dan UKM itu nggak hanya UKM lingkup universitas, bahkan sampai fakultas jurusan pun ada UKM. Hubungannya kalau misalnya dengan UKM universitas ya, yang menarik itu adalah kita mewadahinya melalui Departemen Hubungan Internal. Di Departemen Hubungan Internal itu tugasnya memenuhi semua kebutuhan teman-teman dari UKM, BSO, KKM dan lain sebagainya, yang dimana tentu setiap ada keresahan masuk, ada laporan dan lain sebagainya, itu langsung disampaikan kepada teman-teman dari hubungan internal dan langsung kita forward langsung kepada rektorat. Dan hubungannya akhirnya kita mencoba untuk mewadahi setiap pesan teman-teman. Dan ini yang menarik akhirnya karena beda UKM dengan BEM itu sangat berbeda cara treatmentnya. Karena UKM itu kan fokusnya kepada peminatan dan cenderung cenderung menghadap ke BEM Kema itu benar-benar untuk memberikan aspirasi atau keresahan yang dia rasakan gitu. Jadi kami pun dari treatment untuk membantunya, kami memfokuskan kepada teman-teman apa sih yang lagi dibutuhin gitu. Dan tujuannya biar optimalisasi di UKM tersebut, Ormawa tersebut bisa berjalan dan tentunya dapat raihan prestasi. Karena kan kalau kita ke rektorat juga, rektorat biasanya demandingnya gitu ya. Ini UKM banyak minta, bisa ngasih prestasi nggak? Oh, iya. Biasanya rektorat kan seperti itu, tipikal ya. Dan dari kami pun mengatakan akhirnya, kenapa kami jadi penyambung agar agar adanya titik pertemuan lah, dalam artian jadi penyambung lidah dari teman-teman UKM dan kami bisa memfilter apa sih yang ucapan-ucapan rektorat yang sebenarnya tidak boleh diketahui teman-teman terkait kondisi tersebut. Dan alhamdulillahnya sih tahun ini UKM ini udah cenderung lebih mandiri, dalam artian pembinanya pun cukup aktif gitu ya seluruhnya, karena beberapa tahun terakhir ada beberapa pembina yang aktif. Jadi satu sisi juga memudahkan BEM, bentuknya hanya koordinasi dan juga misalkan kami membentukkan advokasi, kami tinggal bentukin advokasi, sementara ada pembinanya yang juga membantu kami untuk menekan pihak rektorat. Jadi ada dua titik serang. Siap. Nah, tadi kan kalau misalkan UKM itu berarti kalau ada keresahan gitu, sesuatu yang berhubungan langsung dengan rektorat, kita minta bantuan ke BEM berarti ya kan gitu? Betul. Biasanya kalau di KKM, kalau UKM itu kan sebenarnya secara persuratan tuh udah langsung ya. Untuk teman-teman BSO dan KKM sejauh ini masih melalui persuratan BEM, masih dibantuin oleh BEM dan itu masih selalu kami bantu. Siap Kang. Nah Kang, tadi aku mau nanya sedikit nih soal yang tadi disinggung Kang Haikal juga soal BFF. Ini aku ada dapat narasi nih dari teman-teman mahasiswa. Jadi ada narasi seperti ini Kang. Gimana tuh? Kekacauan pada BFF kali ini itu merupakan kesalahan dari kepanitiaan dan tidak ada korelasinya dengan BEM Unpad. Itu gimana Kang tanggapannya? Iya. Sebenarnya dibilang tidak ada korelasi dengan BEM Unpad itu pasti tidak mungkin. Karena kan pastinya BEM Unpad itu adalah lembaga yang menaungi. Kalau ketika BFF melakukan kesalahan, tentu ini menjadi catatan untuk kami juga mengevaluasi. Sebenarnya kalau kesalahan BFF pada tahun ini yang harus aku sampaikan itu adalah murni kepada openingnya gitu. Karena untuk pun sebenarnya opening secara teknis itu adalah kalau teman-teman ikut itu cukup meriah dan juga terkonsep dengan baik. Kesalahannya adalah miskomunikasi saja gitu, yang dimana memang bicara tentang miskomunikasi atau persuratan ini kan legalitasnya harus lewat rektorat juga, dan memang akhirnya rektorat sendiri juga cukup ya teman-teman tahu juga gitu ya, masalah persuratan juga cukup lamban dan lain sebagainya, dan itu saja sebenarnya kesalahannya adalah di miskomunikasi dengan teman-teman fakultas terkait terkait persuratan ataupun penginformasian yang cukup mendadak. Dan itu aku menerima keresahan dari teman-teman, kritik dari teman-teman, dan aku juga mengevaluasi teman-teman panitia agar kedepannya masalah komunikasi gitu, entah itu bentuknya formal atau informal, silakan disepakati. Karena kan menurut kesalahan utamanya adalah bagaimana kesepakatan forum ini harus dibentuk formal apa informal. Itu yang jadi teman-teman BFF pada di awal tuh miss. Jadi akhirnya
ketika mau forum formal tapi nggak punya surat gitu. Tapi sebenarnya pas aku coba obrolin gitu dengan teman fakultas tadi dari Senbora, tadi bilang sebenarnya informal pun nggak masalah gitu. Oh, menurut aku berarti pola komunikasinya yang belum terbangun dengan baik, dan itu yang sudah aku minta evaluasi segera sih. Oke, berarti setuju nih ada korelasinya antara BFF dengan Setuju, karena BFF kan masih bagian dari BEM Unpad. dari Senbora ya gitu? Senbora, Departemen Senbora. Oke, siap Kang. Nah, satu termin nih udah terlewati gitu, satu termin bahkan lebih mungkinnya kalau sampai sekarang ini. Menghabiskan sisa jabatannya ini atau sisa kepengurusan di BEM Unpad ini akan seperti apa sih Kang selanjutnya? Oke, aku merasa bahwa sebenarnya termin terberat dan juga termin yang paling harus difokuskan adalah termin kedua. Oke. Karena Kenapa tuh? Karena termin satu adalah fokusnya adalah pembentukan, fokusnya persiapan, fokusnya perencanaan. Perencanaan yang baik kalau eksekusinya nggak maksimal maka itu akan sia-sia. Betul. Dan ini yang sedang kami fokuskan di sisa akhir kepengurusan. Kami ingin melayani Kema Unpad sepenuhnya dan juga melayani sebaik-baik mungkin. Karena ya kami juga sesuai nama tagline ya, menjadi kabinet kunci jawaban. Kami pengen memberikan jawaban-jawaban atas keresahan, dan sisa akhir kepengurusan ini kami ingin segera maksimalkan gitu ya. Dan aku pengen fokuskan kepada bagaimana di tahun ini reformasi Ormawa itu benar-benar berjalan, dan juga Ormawa itu kembali dilirik dengan kegiatan-kegiatan yang menarik. Siapkan. Nah, aku selanjutnya mau masuk nih soal eksistensi BEM Unpad dengan organisasi mahasiswa lain gitu, BEM lain nih. Kan mungkin Kang Haikal juga tentunya udah tahu gitu ya, di tahun 2021 itu BEM Unpad kabinetnya Cul gitu sempat dicap pengkhianat gitu sama pengkhianat Jabar gitu sama mahasiswa BMSI ya? BMSI Jawa Barat. Oke, sama BMSI Jawa Barat. Nah, seperti apa sih BEM Unpad yang sekarang gitu sebagai koordinator reformasi hukum di BMSI itu? Ya, sebenarnya gini, kalau bicara tentang kondisi Unpad pada hari ini di nasional, alhamdulillah Unpad menjadi salah satu kampus yang diperhitungkan. Kenapa? Karena kita adalah salah satu penggerak di Jawa Barat, yang dimana kita malah meluaskan. Kalau mungkin sebelum-sebelumnya atau tadi 2001 itu dicap oleh pengkhianat Jabar oleh kawan-kawan BMSI Jawa Barat, di tahun ini kami memperlebarkan luar jaringan justru dengan kawan-kawan di luar aliansi BMSI. Ya, terhitung kalau misalkan bentuknya seperti apa, kemarin kami sudah baru juga berkumpul dengan teman-teman di Jawa Barat, sekampus jauh di Jawa Barat melalui rapat kerja wilayah BMSI, dan di beberapa hari setelahnya kami melakukan aksi mahasiswa Jawa Barat menggugat, di mana itu nggak hanya BMSI Jawa Barat, tapi ada BEMNUS, ada kawan-kawan aktivis-aktivis non aliansi dan lain sebagainya. Itu kami tumpah ruas atas nama mahasiswa, dan itu salah satu yang menginisiasi adalah BEM Unpad bersama kawan-kawan di kampus Jawa Barat. Nah, siapa tadi kan berarti sekarang jadi koordinator BMSI itu di reformasi hukum gitu ya. Betul. Nah, isu-isu yang diangkat tuh kok kelihatannya sangat Bandung sentris gitu kan? Ada nggak sih yang sangat Sumedang gitu kan, kita di Jatinangor, Sumedang, ada nggak sih? Nah, ini sebenarnya pembagian skup reformasi hukum itu kan dia tugasnya di nasional sebenarnya. Dan itu aku juga terkoordinasi dengan teman-teman kampus lain juga yang di nasional, dan alhamdulillah baru hari Sekarang hari Rabu ya? Iya, hari Rabu. Hari Senin aku baru bertemu dengan kawan-kawan pengurus inti BMSI gitu. Dan kita juga bertukar pikiran lah apa yang mau dipengawalan. Dan sebenarnya terkait fokus isu tuh kami bagi beberapa sektor gitu. Untuk fokus isu Sumedang itu sendiri sebenarnya yang kita lagi fokuskan utamanya adalah itu yang tadi pedestrian Jatinangor, dan itu sebenarnya sudah dari akhir kepengurusan termin 1 itu sudah kami coba kawal. Yang memang kalau ditanya ya kenapa kita nggak kawal Sumedang sih gitu, sebenarnya agak cukup tricky ketika kita let's say yang cukup populis di Jatinangor adalah pedestrian, karena pedestrian ini sudah dikawal sebenarnya dari tahun 2020 dan sudah disurati sebenarnya kepada Kemen PUPR. Nah, tahun ini BEM Kema Unpad mau merancang kembali sebenarnya, tapi kita nggak mau memulai langkah dari awal lagi karena kita sudah punya suratnya, kita punya legal standingnya. Yang kita pengen fokuskan adalah kita meminta PJ Bupati Sumedang yang terpilih beberapa minggu lalu, dan juga kita mau kembali menyurati kepada PUPR untuk memfollow up bagaimana sistem pembangunan di pedestrian ini. Dan itu nggak mudah karena Jalan Raya Jatinangor itu bukan punya Pemda Jawa Barat, bukan punya Pemda Sumedang, tapi punya nasional, PUPR. Dan di mana mungkin kalau pernah dengar ada JPO dulu di Gerlam pengen dibikin, ataupun Pelikan Cross di deket Sabar Subur ya, di deket Kue Balok, itu nggak mudah pembangunannya karena pada akhirnya itu dulu pernah dibuat JPO gitu. Dulu pernah dibuat JPO tidak optimal, maka JPO-nya diruntuhkan.
Dan kita harus membuat sebuah power kembali kayak kenapa sekarang minta dibangun kembali ketika sudah diruntuhkan. Yang dimana aku juga nggak tahu waktu itu aku belum kuliah malah kayak masih SMP. Masa diruntuhkannya gitu. Iya, masa diruntuhkannya. Tapi memang sulit gitu karena yang berhak untuk melakukan pembangunan ataupun perubahan jalan itu harus di Kementerian Pusat, bukan di Kementerian Daerah. Kita bisa menekan Kementerian Daerah, tapi Kementerian Daerah hanya bisa memberikan surat rekomendasi kepada Kementerian Pusat. Dan itu yang sudah kita kejar. Oke, berarti isu-isu yang di Jatinangor ini minim JPO gitu, Betul. zebra cross yang Zebra nggak jelas, nggak gitu. jelas gitu ya, Berarti dibelokkan. harus ke Kementerian PUPR langsung. Kementerian gitu. PUPR, dan itu aku sudah bahkan karena kebetulan aku juga staffnya di 2020 gitu ya, dan aku tahu dinamika seperti apa, dan itu sangat sulit sebenarnya. Bukan sulit dalam artian kita mencapai kementeriannya, tapi untuk merealisasikan itu benar-benar butuh ibaratnya dosen pembimbing harus kita follow up pun tiap hari. Yang dimana Unpad ke Jakarta kan cukup sulit gitu ya, nggak bisa Iya, tiap hari betul. bolak-balik gitu. Dan itu yang coba kita kejar di sana. Berarti ada PR juga ya itu. buat Ada PR, follow up. iya pun misalkan tidak selesai di tahun ini, harapannya tahun berikutnya itu udah terbuka jalan, tinggal dilanjutkan saja. Oke, siap-siap Kang. Nah, masuk lagi nih ke sekitar Unpad. Dulu kan Kang Haikal itu alumni dari School of Leader ya? Wah iya, School Soal of Leader. angkatan 2021 tuh ya Kang? Aku 2020, soal 13. Oke. Nah, Kang Haikal angkatan Sol tahun 2020 ke-13. Nah, sementara saat ini itu ada beberapa omongan gitu dari mahasiswa tentang Sol gitu. Kan katanya Sol di tahun sekarang itu 2023 mengalami puncak kebobrokannya, itu tanggapannya gimana Kang? Justru kalau dibilang kebobrokan aku sih belum bisa mengukur ya. Karena soal 16 angkatan soal 16 ini baru akan segera kami mulai. Dan dibilang apakah akan menjadi bobrok apa enggak itu lagi-lagi aku belum bisa mengukur, tapi apa sih harapan di soal 16 ini? Aku mau mengembalikan soal ini menjadi marwahnya, mencetak pemimpin-pemimpin Unpad dan juga mencetak pemimpin masa depan. Dan ini yang tidak dimiliki oleh soal mindset ini tidak dimiliki soal semenjak aku di soal 13 gitu, yang dimana ada perubahan orientasi. Kalau misalkan aku baru beberapa minggu lalu ketemu sama alumni soal dari angkatan soal 6 sampai soal 15, dan ternyata sebanyak itu calon-calon pemimpin di Unpad, bahkan sampai levelnya kepala departemen fakultas itu juga alumni Sol. Yang dimana sekarang tuh kayaknya cuma beberapa minim partisipan. Dan ini yang pengen kita reformasi kembali. Kita reformis, kita perbarui agar tujuannya Sol ini benar-benar mencetak pemimpin di Unpad. Kenapa? Karena setelah aku lihat angkatan Sol 6 itu mungkin kurang lebih angkatan 2012 atau 2010 aku lupa gitu. Mereka nggak hanya jadi pemimpin di kampus, setelah di kampus pun mereka sekarang jadi pejabat. Let's say bukan pejabat pemerintahan aja gitu ya, pejabat di korporatnya masing-masing, bikin usaha dan lain sebagainya. Sebagai manajer mungkin ya, kayak gitu. Exactly gitu. Oke Kang, tadi tuh soal tuh berarti kan buat mencetak pemimpin gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan mencetak pemimpin mungkin udah udah ada tempatnya di Sol gitu. Nah, kami ini dapat data gitu ya. Jadi kami ini memiliki data mahasiswa atau warga Unpad gitu yang memiliki hak pilih di Prama, dari tahun 2015 sampai 2022 gitu. Jadi sekitar 8 tahun kami punya data itu. Jadi setiap tahunnya ini pemilih berkisar di angka 30.000. Betul. Nah, di tahun 2015 sampai 2019 itu 30.000 hak pilih gitu, tapi yang memilihnya cuma 1/3-nya atau sekitar 10 sampai 11.000 Kang. Di tahun 2015 sampai 2019 itu ada 1/3 suara yang masuk berarti. Nah, cuman sekarang itu yang jadi permasalahan dimulai dari tahun 2020. Yes, menurun ya. Di tahun 2020 sampai sekarang itu ada penurunan yang sangat signifikan. Sebagai contoh nih Kang, di tahun 2020 9.000 ya. Di tahun 2020 itu ada sekitar 9.000 suara yang masuk, padahal ada 30.000 hak pilih tuh. Betul. Selanjutnya tahun 2021 ada kurang lebih 5.000 suara yang masuk dari 30.000. Itu sekitar 10 atau 15% mungkin ya, di bawah 10%. Nah, yang paling mengejutkan di tahun 2022 ada sekitar 1.500 suara. Itu kan gimana nih soal mahasiswa yang dirasa kurang melek gitu soal politik kampus ini, atau hak pilihnya nggak digunakan tuh. Gimana tuh? Simpelnya satu, apa tuh? demokrasi akan menarik ketika itu dilakukan secara luring. Dan permasalahannya ini aku juga sudah ngobrol sama kampus-kampus lain, ternyata nggak cuma Unpad yang kayak gini kondisinya. Kampus-kampus lain semua mulai mengalami degradasi dari pemilihan dari voters yang ada di kampusnya masing-masing. Permasalahannya pertama menurut aku, oke, tadi penurunan terjadi, aku sepakat dan aku juga mengetahui data tersebut.
Yang jadi permasalahan sebenarnya adalah setiap tahun punya dinamikanya beda-beda. Let's say mungkin aku tahun ini agak menurut mungkin salah satu faktornya adalah keterlambatan. Gitu. Itu juga menjadi salah satu perhitungan pasti kan. Tahun lalu satu calon. Gitu kan. 2021 dua calon tapi itu kondisinya pandemi. Nah, yang harus dilakukan sebenarnya teman-teman adalah kembalikan dulu. Yuk dibikin meriah kembali pemilihan dengan cara offline gitu. Di TPS dijaga, surat suaranya tuh offline, orang mau ke kelas itu ngisi. Yang salah satu menurut aku ya, jadi penurunannya itu adalah ketika akhirnya orang itu ngisinya di pause. Karena orang-orang itu nggak bisa memastikan orang ini sudah memilih apa belum. Kesadaran memilihnya rendah. Dan juga salah satunya akhirnya orang-orang sering lupa karena dia kolom sectionnya nggak di kolom section yang mungkin let's say absen dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, politik kampusnya ini cenderung kurang aktif kembali gitu, kurang panas kembali, kurang hangat kembali, yang dimana jiwa kompetitif untuk di Pramanya itu sendiri aku rasakan karena waktu itu aku juga terlibat dalam Prama 2020 ya, yang dimana diskusi politik terkait calon ketua BEM dan lain sebagainya itu hangat sampai di lingkup meja-meja seperti ini gitu. Ya, yang dimana ketika pandemi orang itu nggak menjadi naik elektabilitasnya karena nggak ada diskusi-diskusi tersebut. Yang paling bahayanya lagi karena nggak ada tim ses yang menjamin orang-orang tuh memilih apa enggak. Dan salah satu fungsi tim ses kan adalah memastikan warga fakultasnya itu memilih kan. Betul. Makanya tim ses itu bahkan bisa sampai ada di ranah-ranah jurusan gitu. Nah itu yang menurut aku harus dibenahi. Bagaimana mekanisme peramanya itu sendiri agar elektabilitas dan juga kampanyenya itu benar-benar berjalan. Kayak aku kampanye hanya sekali gitu kan di Zoom yang kurang lebih hanya 300 sampai 500 orang. Dan itu kan tidak merepresentasikan seluruh Kema Unpad. Tapi kalau misalkan kembali tahun ini ada kampanye keliling fakultas, pasti itu akan meriah dan juga uji gagasan itu benar-benar terbukti. Ya, berarti salah satu cara untuk menarik kembali simpati mahasiswa itu dengan diadakannya kayak kampanye atau kegiatan politik secara luring. Betul. Gitu ya. Oke Kang. Nah, cara yang bakal dilakuin BEM Kema itu cuman itu aja atau ada cara lain sih Kang? Untuk apa nih? Untuk apa ya, meningkatkan kembali mahasiswa di bidang apa ya, politik kampus gitu. Oke, tentu yang pertama ya, kita harus membuat sering-sering ruang diskusi yang sifatnya egaliter dan lain sebagainya. Dan itu tujuannya sebenarnya bukan untuk politik kampus ya, tapi kesadaran isu dan juga kesadaran politik. Yang dimana ketika kesadaran isu secara makro gitu ya, secara nasional sudah tersadarkan, pasti orang itu pengen ada hal yang serupa di fakultas ataupun di kampus. Ketika orang-orang udah mengerti nih isu, misalkan kondisi bangsa ini, diskusi dan sebagainya, pasti isu-isu politik kampus pun akan terbawa dalam artian semua orang punya hak pilih dan juga semua orang preferensi pemimpin masing-masing gitu, ideal masing-masing, dan harapannya itu terjalin. Tapi apakah BEM Kema Unpad dalam proses Prama itu pasti kami pastikan kami tidak ingin terlibat. Kenapa? Karena kami harus menjaga independennya Prama gitu. Betul, ya? Independen Prama dan juga independen BEM Kema Unpad, yang dimana tentu kalau secara aku pribadi ketika nantinya ada paslon yang ingin mengajak berbicara untuk sharing apa sih namanya ya misalkan mungkin minta petua dalam artian kayak evaluasi tahun ini dan lain sebagainya, itu pasti aku akan memberitahukan, tapi dengan catatan hanya sebatas batasan ideal sebagai ketua BEM. Nah, ngomong-ngomong soal pengurus gitu Kang, apa klarifikasi Kang Haikal tuh soal pengurus yang sudah lulus, apalagi wakilnya udah lulus gitu Kang. Nah, ya, klarifikasinya gimana tuh Kang? Sebenarnya kalau pengurus yang udah lulus tentu mungkin kita sebut aja Fuji untuk lakukan yang jadi pro kontra dan sebagainya. Sebenarnya ini dibilang cukup barang baru, itu bilang barang baru. Dimana sebenarnya ketika mungkin di tahun 2002 ya, aku nggak tahu juga proses pembentukannya seperti apa karena ini lagi-lagi adanya di BPM 2022 dan juga kepengurusan 2022. Yang dimana case-nya ketika aku tahu ya waktu itu ya adalah krisis kepemimpinan yang dimana beberapa fakultas itu harus lulus 3,5 tahun. Contohnya apa? Iya, contohnya FK, teman-teman FK. Contohnya let's say teman-teman FIB juga kebanyakan sudah 3,5 tahun. Pun aku di Faperta pun 3,5 tahun. Yang dimana mungkin beberapa tahun dulu itu orang-orang kebanyakan baru lulus tuh di tahun keempat, tahun kelima, itu udah hal yang lumrah. Sekarang aku di tahun 4,5 tahun saja teman-temanku udah bisa dihitung jari yang belum lulus gitu. Ada perubahan yang dimana akhirnya Ormawa juga harus disesuaikan, yang dimana kalau misalkan masih tetap seperti itu ya orang-orang pasti akan memilih lulus dengan dalih masalah keuangan, izin orang tua dan lain sebagainya. Tentu itu menjadi salah satu faktor gitu. Dan aku waktu itu mengetahui itu sudah dirumuskan di kalau nggak salah di akhir tahun lalu gitu ya, dan sudah dirumuskan waktu itu aku juga belum mau maju gitu kan. Tapi
aku mengetahui ada info tersebut sedang di amandemen gitu, dan memang sudah wajib waktunya untuk di amandemen gitu, karena udah Perdas itu udah lebih dari 4 tahun kalau nggak salah. Iya. Nah, salah satu bahasannya adalah merubah nomenklatur dari sebutan Kema Unpad itu sendiri. Sebutan Kema Unpad itu sendiri yang dimana kalau dulu itu hanya wajib S1 gitu. Sekarang Kema Unpad itu milik seluruhnya. Dan dimana tapi di aturannya tetap maju BEM Kema Unpad harus S1. Tapi Kema Unpadnya S2, S3 Kema boleh. Unpadnya boleh S2, dan ketika misalkan nanti di tengah jalannya lulus, dalam artian tapi dia lulusnya fast track gitu ya. Iya, betul. Karena kan masih punya KTM berarti, masih menjadi mahasiswa Unpad, dan itu masih dinyatakan sah sebagai pengurus Kema Unpad. Dan itu pasti aku yakin sangat pro kontra untuk, karena nggak semua orang akhirnya mengerti bagaimana hal tersebut. Aku pun akhirnya baru mempelajari tersebut ketika sudah di sidang akhir tahun gitu, karena aku kan ikutnya di sidang akhir tahun. Nah, di sana akhirnya salah satu fokusnya adalah bagaimana membuat orang-orang yang kayak misalkan koas, bukan koas, apa ya, profesian ya, Ya. anak teman-teman yang harus ngambil profesi, koas dan lain sebagainya itu masih bisa ikut di BEM. Dan itu salah satu langkah mitigasi mungkin untuk kedepannya, agar bahwa Kema Unpad ini nggak semuanya loh yang bisa lulus sampai berkenan lulus sampai kayak aku gitu ya, 4,5 tahun dan lebih, karena kita harus bicara tentang finansial keluarga masing-masing juga. Dan dimana BEM Kema Unpad nggak digaji, tentu itu akan menjadi sebuah sebuah polemik hati dari orang lain juga gitu yang mau jadi ketua BEM Kema Unpad. Tapi satu catatan, ini nggak cuma di Unpad kok. Di mana lagi selain di Unpad? UI udah nerapin lebih dulu malah. Dan aku udah ngobrol sama UI, dan tahun lalu juga kalau nggak salah wakilnya juga udah lulus lebih dulu gitu, dan wisuda lebih dulu. Dan memang sama narasinya ternyata, dimana akhirnya kalau misalkan kita nggak kayak gitu, maka sulit untuk Ormawa itu nggak berjalan bisa berjalan sehingga ke pengurusan, karena akhirnya kita harus terbentur dengan hal seperti itu. Dan di beberapa kampus-kampus lain juga sudah memperbolehkan gitu, bahkan ada yang memperbolehkan udah lulus tapi nggak boleh wisuda, beda-beda aturan mainnya gitu. Tapi kan kalau di Unpad yang penting sampai dia itu masih punya KTM sebagai mahasiswa aktif. Oke, siap. Dan ini dalam sejarahnya ternyata pas aku coba ulik pembentukan Kema Unpad itu dari 2002 sejarahnya gitu ya, dan di mana di sana disebutkan bahwa dulu pas pembentukan, karena salah satunya ada alumni Faperta juga, jadi aku sempat ngobrol juga, ternyata memang Kema Unpad tuh dulu hadir bukan hanya untuk S1, tapi untuk seluruh Kema Unpad. S2 dan S3 juga. Ya, seluruh, karena permasalahannya adalah kita nggak punya student governance untuk teman-teman S2 dan S3. Dan itu aku nggak tahu ya dalam sejarahnya di Perdas mengapa akhirnya jadi S1, itu aku nggak tahu, karena aku belum dapat risetnya terkait itu dan siapa yang harus aku ajak ngobrol. Tapi memang akhirnya selama Stugolfnya belum ada di S2 dan S3, maka BEM Kema Unpad sebenarnya juga setidaknya kita walaupun tidak mengawal secara langsung, tapi ketika ada keluhan terkait hal tersebut bisa diadvokasikan. Dan aku juga sempat beberapa waktu terakhir juga sempat mengadvokasikan teman-teman dari profesian juga bahkan untuk keresahan-keresahan tersebut. Jadi itu agak panjang dan juga agak agak cukup eksklusif infonya, karena nggak semua orang tuh mengerti. Pun aku juga baru mengetahui ketika aku akhirnya mempelajari lebih lanjut. Berarti Kang Haikal tuh tahu kalau Fuji bakal lulus tuh dari awal belum kebentuk kabinet, Kang? Atau waktu di pertengahan? Bukan gitu sih sebenarnya, kalau Fuji itu ada fast track. Iya. Gitu. Salah satu alasan Fuji itu waktu itu mau akhirnya mengetahui juga gitu, dalam artian Fuji itu pasti harus lulus di tahun ini, karena itu syaratan wajib dari fast track. Wajib dari fast track harus 4 tahun gitu. Jadi aku sudah mengetahui case tersebut, dan kalau misalkan ditanya kalau misalkan ditanya kenapa akhirnya aku tahu gitu, itulah kenapa aku nggak daftar dari awal. Itu salah satu alasannya akhirnya kan karena aku tahu Fuji punya halangan di statusnya sebagai mahasiswa S1, dan kalaupun aku tahu itu mau dirubah dari awal, maka aku sudah mencalon dari awal Prama gitu. Dan itu yang akhirnya salah satu alasan kenapa aku nggak mendaftar juga dari awal. Berarti yang satu-satunya yang kalian pegang itu yaitu komitmen, berarti ya Kang? Betul. Dia udah lulus tapi harus masih komitmen dengan pengurusan BEM. Betul. Oke, siap Kang Haikal. Nah, selanjutnya ini kan setelah lulus menjadi mahasiswa Unpad, Kang Haikal mau melanjutkan ke arah mana nih, Kang? Oke, ini yang pasti arah-arahnya apakah mau berpolitik dan lain sebagainya gitu ya? Atau malah berdagang gitu ya? Wah, ya sebenarnya kalau aku pribadi sejauh ini aku masih memetakan. Mungkin overthinkingku beberapa minggu terakhir lah. Dimana udah masuk Oktober kan harus memetakan kan, mau lulus kapan, mau ngapain setelah ini. Tentu yang aku mau lakukan setelah ini, aku mau kembali dulu ke fakultas aku untuk menyelesaikan studi, karena aku belum lulus dulu gitu ya? lulus gitu. Karena menurut aku harus bayar UKT gitu kan. Betul. Selama aku masih bayar UKT maka harus selesaikan. Yang kedua, setelah lulus tentunya aku ada 2 pilihan sih dalam hidup aku sejauh ini ya.
aku pengen, karena aku basicnya sebenarnya itu bukan aktivis, dalam artian aku ikut kastrat dan lain sebagainya. Dulu aku basicnya adalah pedagang, aku wirausahawan dulu jualan reseller buku awalnya di SMA. Nah, pilihan aku kedua gitu, entah aku membuka bisnis kembali, entah itu membuat develop sebuah startup dan lain sebagainya, atau aku kerja corporate. Dalam artian karena aku juga suka di dunia corporate gitu, yang di dalam artian MT ataupun sebagainya, aku juga pengen fokus ke sana. Sejauh ini masih aku. Tapi sejauh ini belum ada kepikiran buat lanjut jadi caleg gitu Wah, Kang. belum punya, karena pos politik Indonesia cukup besar, aku bukan orang yang berpunya. Padahal kan banyak tuh kan mahasiswa yang baru lulus fresh graduate, bahkan yang aktif aja ada yang nyalek tuh. Yang nyalek juga, betul. Nah, ini lagi-lagi kita bicara privilege ya. Untuk masalah nyalek, aku bukan dari keluarga yang besar di dunia politik. Betul. Aku hanya seorang anak dari pegawai swasta yang keuangannya juga nggak infinity gitu. Betul. Dan kondisi politik kos di Indonesia itu cukup besar, dan aku belum sanggup untuk terlibat dalam politik praktis ataupun kegiatan-kegiatan politik ke depan. Let's say nyalek gitu ya. Dan juga kalau nyalek di 2024 harusnya sih udah tutup sekarang pendaftarannya. Udah dapat nomor urut soalnya kan. Oh, betul. Nah, Kang, harapannya untuk generasi selanjutnya gitu yang bakal ngelanjutin BEM Unpad atau ketua BEM Unpad selanjutnya itu apa harapannya, Kang? Harapan aku sebenarnya aku mau bilang aja gitu bahwa jadi ketua BEM Unpad itu adalah sebuah pengalaman yang hanya dimiliki satu kali seumur hidup, tapi untuk prosesnya itu tidak mudah. Karena akhirnya kita harus seperti orang-orang yang selalu benar, orang yang tidak pernah salah, tapi kan tentunya dalam perjalanan kita manusia biasa. Dan harapannya teman-teman, siapapun yang melanjutkan tahun depan, aku yakin adalah orang terbaik yang Unpad terpilih karena melalui proses yang sehat pastinya gitu ya, melalui pemilihan terbuka, yang dimana ketika teman-teman menjadi pemimpin tentu utamakan dulu pelayanan untuk mahasiswanya sebelum teman-teman fokus untuk memperkaya diri sendiri gitu kan sebagai ketua BMK Unpad, dan ataupun teman-teman berfokus pada hal-hal lain di luar kepentingan BMK Unpad. Dan itu menurut aku itu yang penting di awal ya gitu, karena akhirnya kita punya visi bersama itu bagaimana BMK Unpad ini benar-benar hadir untuk melayani kita. Terima kasih, Kang. Oke. Paling terakhir nih, closing statement buat Kema Unpad, silakan, Kang. Oh, ini untuk Kema Unpad ya, seluruh Kema Unpad. Buat Kema Unpad Mas. Ngadep sini kalau untuk Kema Unpad. Halo Kema Unpad, pesan aku untuk teman-teman Kema Unpad seluruhnya, aku sangat bangga punya keluarga 30.000 lebih yang walaupun aku tidak kenal satu persatu ataupun teman-teman bahkan ada yang tidak mengenal aku, tapi aku sangat harap teman-teman tidak hanya aktif di dunia kampus karena sebenarnya kampus ini hanya sementara. Tapi aku harap teman-teman menjadi benar-benar keluarga Kema Unpad bahkan sampai pasca kampus, yang dimana ada keberlanjutan, ada keberlangsungan, utamanya di dunia karir, agar kita gak usah iri lagi lah sama kampus-kampus lain gitu ya, bahwa Unpad juga punya guritanya gitu di tiap perusahaan. Dan teman-teman untuk Kema Unpad lagi, selain dari situ, ayo sama-sama BEM Kema Unpad dan BEM Fakultas ataupun seluruh ormaw di Unpad kita ramaikan kembali kampus, kita aktifkan kembali kegiatan mahasiswaan, dan tentunya awal dan juga bersamai seluruh program-program yang ada. Karena pastinya BEM, himpunan dan lain sebagainya tidak bisa hadir tanpa kalian, dan kalian juga tentunya perlu dibantu juga oleh pihak tersebut. Jadi saling membersamai, dan tentunya kita bawa nama harum BEM Kema Unpad, BEM Fakultas, himpunan, ormaw dan lain sebagainya, dan tentu kita bawa nama baik Universitas Pajajaran. Terima kasih teman-teman Kema Unpad.